Hari ini saya akan menampilkan drama fantasi, dan film misteri berjudul Homunculus. Layar depan Tokyo 34 tahun seorang pria amnesia namanya Susumu Nakoshi adalah seorang pria tunawisma yang tinggal di mobilnya. Dia pernah bekerja untuk perusahaan keuangan asing yang sukses, tetapi sekarang tidak ada apapun yang tersisa di kartu kreditnya. Dia menjalani harinya di mobilnya ketika seorang pemuda mengetuk jendelanya. Itu dokter magang bernama Manabu Ito. Ito menawarkannya kesempatan untuk mendapatkan uang melalui eksperimen medis manusia, tetapi Nokoshi menolak mentah-mentah. Keesokan paginya, mobil Nokoshi diderek dengan membawa semua barang miliknya. Ito muncul dan membujuknya untuk bergabung dengan eksperimen lagi. Melihat tidak ada pilihan, dia setuju. Malam itu, Ito membawa Nokoshi ke ruang medisnya. Mereka akan melakukan percobaan trepanasi, di mana ia akan mengebor lubang dahi Nokoshi. Ito percaya bahwa orang hanya 10% dari otak dan jadi dia ingin tahu apakah eksperimen ini akan membantu mengaktifkan 90% lainnya. Saat Nokoshi berbaring di atas meja baja, dia merasa tidak yakin, tetapi tetap melanjutkan eksperimennya, yakin bahwa dia tidak akan rugi apa-apa. Keesokan paginya, Nokoshi bangun di mobilnya seolah-olah tidak ada yang terjadi, tetapi dia merasakan luka di dahinya. Dia pergi makan malam dengan Ito, di mana dia menyerangnya dengan pertanyaan dan evaluasi. Dia mengucapkan selamat tinggal dan dia mengingatkannya bahwa mereka masih memiliki 6 hari pengamatan lagi. Nokoshi berjalan kembali, memikirkan situasinya yang aneh. Saat dia berjalan, embusan angin bertiup ke mata kanannya dan dia menutupinya, menggosok debu. Ketika dia mendongak hanya dengan mata kirinya, dia terkejut melihat orang-orang berubah, mengubahnya menjadi berbagai bentuk, ukuran, dan makhluk. Dia dengan panik berkeliaran di jalan dengan satu mata tertutup, ketakutan pada kengerian yang dia saksikan. Tiba-tiba dia menabrak robot homunculus besar yang ternyata adalah bos Yakuza. Para antek menjepitnya ke dinding saat bos mengacungkan pisaunya. Sama seperti bos mengancam untuk memotong kelingkingnya, Nokoshi memiliki visi. Dia memohon dengan bos untuk menghentikan apa yang dia lakukan sebelum dia memotong jarinya sendiri. Bos berhenti dan mulai gemetar dan menangis, antek bingung dan membiarkan Nokoshi pergi dan mereka pergi. Nokoshi segera pergi ke sana dan memberi tahu tentang apa yang terjadi dan monster manusia itu, ilusi yang dia lihat. Ito bersemangat dan menyimpulkan indera keenam ini sebagai efek samping dari trepanasi. Dia bertanya pada Nokoshi apakah dia bisa melihatnya sebagai monster, tetapi dia hanya mengatakan bahwa dia tidak melihat apa-apa karena Ito tidak terlihat. Pada hari ketiga, Nokoshi berhasil mendapatkan kembali mobilnya dan bertemu lagi dengan Ito. Ito menyebut monster itu, Homunculus, dan menyimpulkan bahwa Homunculus adalah cara orang melihat diri mereka sendiri. Itu adalah versi mengerikan dari mereka yang diciptakan oleh stres dan trauma yang mendalam. Mereka melakukan penelitian lebih lanjut dengan pergi ke rumah bordil, di mana menurut Ito, banyak orang memiliki masalah dan trauma yang mendalam. Nokoshi hanya melihat satu homunculus, seorang gadis dengan nomor tag 1775, dan menyebutnya monster pasir. Mereka mengikutinya ke sebuah kafe dan Ito dengan cepat merasakan ketertarikan yang kuat terhadapnya dan memutuskan untuk mendekatinya. Nokoshi melihat pertemuan itu dengan satu mata dan melihat pasir dihisap oleh mata Ito. Dan memutuskan untuk mendekati tubuhnya yang tak terlihat. Gadis itu pergi dan Nokoshi melihat Ito bersedih. Dia melihat bahwa Ito memiliki titik-titik merah di sekujur tubuhnya dan dia dengan cepat pergi, tetapi tidak sebelum menyerahkan ponsel kepada Nokoshi yang berhasil dia gesek dari gadis itu. Nokoshi menghabiskan malam di mobilnya melalui telepon gadis. Dia belajar tentang orang tuanya yang ketat dan akun media sosial alternatif yang dia simpan di mana dia memposting tentang fantasi seksualnya dan gambar melukai diri sendiri. Tiba-tiba, beberapa pria muncul di sekitar mobilnya. Para antek membawanya ke bos mereka, yang bertanya pada Nokoshi tentang apa yang dia lakukan padanya. Bos tidak suka merasa rentan sehingga dia menyeret Nokoshi ke atas kerah, mengancamnya dengan pisau. Nokoshi kemudian memiliki visi traumanya. Ternyata sang bos tidak sengaja memotong jari kelingking temannya dengan sabit saat mereka sedang berdebat soal mainan. Dia melarikan diri dan tidak meminta maaf kepada temannya dan ingatan ini menghantuinya selama sisa hidupnya. Bos hancur saat dia mengingat memori dan robot homunculusnya mulai pecah, memperlihatkan seorang anak laki-laki yang rapuh di dalamnya. Robot kembali ke ukuran mini dan bos, sebagai diri anak-anak, membungkuk ke lantai, menangis dan meminta maaf kepada temannya. Dia berterima kasih pada Nokoshi, keluar dari Yakuza dan mematahkan kelingkingnya sendiri. Malam itu, mulai berdering. Dia bertemu dengan gadis di mobilnya. Dia meminta teleponnya dan mulai mengejeknya. Dia menatapnya dengan satu mata dan melihat monster pasir, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, itu bukan pasir sama sekali, melainkan jutaan simbol teks. Dia segera mengetahui bahwa gadis itu trauma oleh orang tuanya yang ketat dan menggunakan seks untuk memberontak, mengejek perawan seperti Ito menyerah. Tapi Nokoshi tidak perawan dan dia menjepit monster pasir di kursi mobil dan menembusnya. Bahan seperti pasir mulai menghilang, memperlihatkan luka yang dibuat gadis itu di tubuhnya.
Nokoshi mencoba untuk menyedot darah tapi dia menghentikannya, menghisap kembali darah dari mulutnya dengan panik. Pasir benar-benar menghilang dan gadis itu kembali ke keadaan normalnya yang bukan monster. Keesokan paginya, Nokoshi terkejut melihat bahwa dia telah menyerap trauma orang lain. Tangannya kini telah berubah menjadi robot dan kakinya terdiri dari pasir. Dia berlari ke rumah sakit tempat Ito magang dan diminta untuk mengantri. Dia kemudian melihat seorang wanita tanpa wajah. Dia jatuh kembali, terkejut melihat wajahnya, tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan rasa penasaran seperti dia pernah melihatnya sebelumnya. Ito datang dan membawanya ke ruang pemeriksaannya. Dia memberi tahu Nokoshi tentang seorang wanita yang menyerap homunculi juga dan kemudian bunuh diri. Nokoshi tidak ingin mati melihat monster ini sehingga dia mengancam Ito untuk menutup lubang di dahinya. Ito setuju dengan satu syarat, bahwa dia mengatakan kepadanya apa homunculusnya. Nokoshi pergi dan ingatan tentang wanita itu tetap ada di benaknya. Dia mengaduk-aduk mobilnya dan menemukan kartu nama yang ditandatangani oleh seseorang bernama Nanako. Memori datang bergegas kembali ke tim dan dia mengingatnya dari pertemuan di sebuah bar. Dia ingat mencintainya, pindah bersama, dan hanya bersamanya. Dengan ingatan barunya, Nokoshi melacak Nanako kembali ke rumah sakit. Dia mendekatinya dan ternyata dia juga amnesia dan tidak mengingatnya. Untuk membantunya mengingat, dia membawanya ke apartemen lama mereka. Bersama-sama mereka mengenang barang-barang lama mereka saat Nokoshi mengisi ruang kosong dalam ingatannya. Nanako menangis sejenak, tapi Nokoshi meyakinkannya dengan ciuman. Malamnya, keduanya bercinta, menandakan reuni mereka. Tanpa sepengetahuan Nokoshi, Ito telah meneleponnya sepanjang hari. Pada hari ke-6, Nokoshi bangun dengan Nanako di lengannya dan homunculusnya sendiri hilang. Saat dia memeluknya, dia melihat luka yang sama di dahinya, mengungkapkan bahwa dia juga telah menjalani eksperimen trepanasi oleh Ito. Dia mendorong kembali ke kamar Ito tapi menemukan dia pergi, dia mengobrak-abrik kantornya, mencari petunjuk, dan melihat foto keluarga berbingkai. Ponselnya berdering dan itu Ito. Nokoshi menghadapinya dan mengetahui bahwa Ito tahu tentang dia dan Nanako selama ini. Ito juga mengatakan kepadanya bahwa semua homunculus yang dia lihat adalah ilusi dari dunianya sendiri. Sebelum panggilan mereka berakhir, Ito Nokoshi bahwa Nanako yang asli akan segera mengingat dunia nyata dan terkadang, beberapa kenangan lebih baik tidak diingat. Bertekad untuk menyelamatkan cinta dalam hidupnya, Nokoshi mencari bor di kantor Ito. Sementara itu, Ito tiba di apartemen mereka, tetapi kali ini, seorang wanita berbeda mengenakan milik Nanako, pakaian membuka pintu. Dia tersenyum padanya dan memanggilnya dengan nama aslinya, Chichiro. Kembali ke kantor, Nokoshi mengebor lubang kembali ke dahinya. Saat dia melihat dirinya di cermin, kemampuannya telah kembali, dan sekali lagi dia melihat lengan robot dan kakinya yang berpasir. Nokoshi kembali ke apartemen mereka dan terkejut melihat seorang wanita tak dikenal mengenakan pakaian Nanako. Saat dia menatapnya dengan satu mata, wajah wanita itu berganti-ganti antara orang asing dan wanita yang dicintainya. Dia memohon padanya untuk memberitahunya siapa dia dan dia mengaku membunuh Nanako yang asli. Saat dia menyentuhnya, dia tersedot ke dalam visi lain. Chichiro mengemudi dengan pacarnya di malam hari dan setelah bertengkar, dia mencoba keluar dari mobil. Dia menghentikannya pada gilirannya, tidak melihat Nanako berlari ke jalan. Chichiro terlempar keluar dari mobil saat pacarnya memukul Nanako dan Nokoshi. Chichiro menyaksikan dengan ngeri saat pacarnya meninggal seketika dan melihat mayat Nanako secara bergantian, Nokoshi mengingat ingatannya sendiri tentang malam itu. Mereka bertengkar dan dia segera mengetahui bahwa dia mengalami keguguran. Dia berlari keluar dan dia mengejarnya, tapi sudah terlambat. Mereka langsung berlari ke mobil Chichiro dan pacarnya. Chichiro meminta maaf dan memberitahunya nama aslinya sebelum dia pingsan. Setelah menyelipkannya di tempat tidur, Nokoshi menghadap Ito di ruang tamu, memberinya komentar merendahkan. Pada titik ini, Nokoshi merasa kalah, sekarang dengan kematian Nanako, dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk hidup. Saat Ito terus mengejeknya, Nokoshi akhirnya mengungkapkan bahwa homunculusnya adalah air. Pada awalnya, sepertinya Ito tidak terlihat, tetapi ketika gugup, gelembung-gelembung muncul dari dalam dirinya. Ito terkejut dan menghadapinya, menyangkal tuduhannya. Saat Nokoshi menatapnya, sosok air Ito menyerupai ayahnya dan seekor ikan mas muncul. Dia meraih lengan Ito dan melihat bayangan traumanya yang sebenarnya. Sebagai seorang anak, ayah Ito memelihara ikan mas peliharaan dan lebih memperhatikannya daripada miliknya, putra. Ito kelaparan dengan cinta dan bahkan mewarnai kulitnya menyerupai sisik. Suatu hari, muak dengan ketidakpedulian ayahnya, Ito dengan sengaja memecahkan mangkuk ikan, membiarkan ikan itu mati. Sementara itu, Ito yang dewasa gemetar dan berlutut, memohon Nokoshi untuk membantunya, karena dialah satu-satunya yang benar-benar dapat melihat dirinya yang sebenarnya, dan bahwa dia akhirnya dapat membuktikan kepada ayahnya bahwa dia layak untuk diperhatikan. Nokoshi mengatakan kepadanya bahwa itu tidak ada gunanya, homunculus itu hilang, dan bahwa mereka hanya harus melihat orang lain, dan menciptakan dunia mereka sendiri.
Ito menangis dan terlepas dari semua yang telah dia lakukan, Nokoshi memeluknya dan menghiburnya, memahami rasa sakit karena tidak terlihat. Pada hari ketujuh, Ito membuat lubang di dahinya sendiri dan menutup mata lainnya saat dia melihat matahari terbit. Nokoshi berkumpul dengan Chihiro dan meskipun terkadang dia masih melihat Nanako,